Kembali lagi di program Off the Record, program musik paling seru, paling gelo, paling edan, paling gaul, paling Kali ini kita kedatangan band yang lagi promo single baru ya. Siapa mereka? Summerland. Asik. Normal. Anak pramuka yang Bisa dikenalin dulu satu-satu nih, siapa aja nih? Halo, saya Ocin. saya Vicky. Gue Jo. Oke, mereka kali ini bertiga ya. Boleh Tinggal bertiga. Tinggal bertiga, iya. Bukan kali ini bertiga, Bisa tinggal bertiga. diceritain nggak? Karena kan awalnya kan berlima ya. Bonti cabut, terus yang terakhir siapa? Alex ya. Alex. Cabut juga. Nah, terus gimana nih sekarang setelah bertiga? Terus kenapa mereka cabut? Habis Alex, Ocin cabut. Waduh, tadi juga berdua dong. Hilang habis. Solo masing-masing akhirnya. Apa tadi gimana ceritanya? Kenapa tinggal bertiga? Mereka bisa keluar terus kalian tinggal bertiga. Kenapa tuh, guys? Capek aja jawabin mulu gue kalau yang gini pertanyaan. Berapa kali pertanyaan ini? Bonti kan jelas ya kelihatan. Iya. Tapi Bonti tuh dulu ada kelas gua waktu SMP di Bandung. Oh iya. Oh iya. Oh, Bondi SMP-nya di Bandung. Iya, Asalam SMP Asalam. Oh. Lu Bandung juga, Jo? Iya, Sesunda dong kita. Sunda. Nah, dong. Sunda iya, kan? sama. Yang mau bahas Sunda aja nih. Sunda aja, Fik. Sunda aja. Jadi ya tadinya kan kita berlima, terus by tahun 2000 berapa ya? 2 tahun lalu ya Bonti tuh. Cabut. Ya, selang setahun kan mereka. Bonti dengan kesibukannya, pokoknya dua-duanya intinya sih nggak ada yang gimana-gimana sih, karena kesepakatan bersama aja gitu. Maksudnya mereka punya keputusan sendiri, dari kita juga oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya emang itu yang terbaik gitu. Sama Alex juga pun kemarin kurang lebih sama gitu, karena udah nggak satu frekuensi dan Punya fokusnya masing-masing lah. punya fokus masing-masing, dan nggak ada yang kalau digosipin sama orang-orang gitu kan ada apa gitu. Nggak pernah sih, kita baik-baik aja gitu hubungannya sampai sekarang pun. Dia lebih mengejar karirnya di kantor. Ya, Alex mungkin Mungkin ya. Mungkin dipertanyakan tadi. Mungkin ya. Gua asbun aja. Rese banget. Gitu jadinya. Jadi saya kita tinggal bertiga deh. Terus sekarang kesibukannya setelah bertiga masih tiap weekend atau ini masih akhir pekan manggung? Bandnya apa masing-masing? Bandnya dong. Oh. Masing-masing kan. Nggak ada lah hari Sibuknya kita bengong-bengong aja, ngeliatin jadwal orang. Ya, kita kan juga baru buat rilis kan, jadi lagi sibuk promo lah, media visit gitulah. Nah, si singlenya ini apa judulnya? Dewasa Dewasa dengan 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 lu tuh bisa diceritain proses kreatifnya kayak gimana gitu. sebenarnya tuh Nyeritain apa, terus yang paling berkontribusi dari penciptaan lagunya, musiknya Mungkin siapa? Ocin nih yang bisa jawab nih. materinya mah ada 2 tahun kemarin lama ya banking. sebenarnya. Jadi tuh Dewasa Denganmu tuh ceritanya memang bankingan Summerland, lagu lama dari ada Bonti sama Alex juga lagunya udah ada sebetulnya, cuma masih belum kayak yang terakhir final dirilis gitu. Cuma kita udah punya lama ya, terus akhirnya gue tektokan sama anak-anak itu juga sama Vicky juga buat ngeramu si lagu ini biar jadi yang kayak sekarang dengan melibatkan produser kita si Ijal yang dari Day One tuh emang udah nge-produce Summerland. Jadi kayak gimana ya? Dipoles-poles lagi lah sama dia lah. Kayak Summerland tuh pengen punya lagu yang beda gitu. Satu kan itu poinnya bahasa Indonesia kan. Kita kan kemarin sebelumnya juga ngerilis lagu single pertama bahasa Indonesia kita Sebelum Selamanya. Terus kayak kita mesti pengen punya lagi deh satu lagu bahasa Indonesia lagi gitu. Makanya konsultasi dari berapa versi, akhirnya inilah yang jadi yang dirilis Finalnya inilah, ya? yang jadi finalnya benar. Ya menurut kita juga dari segi arrangement udah ini oke nih untuk dirilis gitu. Kalau soal ceritanya, jadi tuh si Dewasa Denganmu menceritakan tentang sudut pandang hubungan antara anak dan orang tua ketika yang tersisa tuh tinggal penyesalan pas kita kan anak kan pasti bertambah usia tuh tambah dewasa. Masa mundur, Benjamin Button dong. Ya makin bertambahnya usia kan makin jauh juga gitu sama orang tua, karena kita punya kehidupan sendiri juga kan. Jadi ini tuh tentang kalau misalnya kita masih punya waktu, nggak ada salahnya kita meluangkan waktu lebih baik sama orang tua juga gitu, sebelum nanti nyesel sama terlambat gitu aja sih kalau soal cerita lagunya. Ya nggak?
Ya benar. Itu berarti pengalaman sendiri kah atau gimana? Emang gue ngerasa jauh nih semakin dewasa sama orang tua, atau gue ditinggalin juga sama orang tua yang duluan Iya meninggal? mungkin ya, kalau dari gue sih kurang lebih ya kan udah nggak bareng, tinggalnya gitu-gitu jadi jauh, jadi jarang ketemu gitu lah, even ketemu pun atau even chat gimana, assalamualaikum aja. Iya. Padahal rumahnya dia kan sekarang Ocin ngekos ya kan sama orang tuanya. Kalau ngekos rumah lu di mana? Di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, ngekosnya di Binus. Slip. Padahal deket. Sok-sokan aja. Tapi kan, iya di Manggisan. Tapi kan kalau misalnya ketemu juga jarang gitu kan. Kalau misalnya nanyain telepon juga cuma nanya kabar gitu. Maksudnya itu kayaknya udah kodratnya gitu nggak sih, kalau manusia itu tambah dewasa makin jauh sama orang tuanya gitu. Gua enggak. Mayoritas. punya kehidupan sendiri ya, Special lebih case tepatnya kalau- sih ya. Punya kehidupan pribadi sendiri gitu. Kalau dari lu gimana? Pengalaman lu? Gitu aja. Kalau dari gue sih Bahagia aja. relate banget sih karena bokap juga udah Nah, nggak ada iya kan. ini pada sama Oh. Jo. Begitu gua Ocin nulis liriknya kayak ini nyangkut banget gitu di gua. Apalagi dengan balutan piano-piano dari musik produser kita kan kayak anjing makin deep aja gitu. Iya. Rasa lah ya. Berasa. Tapi udah dengerin belum, Jul? Belum sih. Pantesan dia. Oh iya. Sedih gua. Dua-duanya yang nggak ada gua. Wah, cocok. Oh, cocok kita setel sekarang ya. Ini dia. Ntar pas gua denger nangis nih kayaknya. Oh, apalagi nonton video liriknya. Aduh. Kalau ada itu video liriknya jadi sangat mengamplified si lagu. Jadi kan lagunya memang secara nuansa bukan yang ballad terus lagu sedih banget gitu kan. Kalau emang lo dengerin seksama liriknya baru mungkin kerasa gitu. Cuma kalau lo nonton video liriknya tuh bener-bener yang sedih gitu Iya, ya guys. ngeliat visualnya makin kena gitu. Dia nangis soalnya. Nangis gua sama Jo nangis pas syuting. Gue Iya. bingung nangis gue pakai. Orang tua lu masih ada, pacar masih ada, lu kenapa nangis? Oh utang pastinya. Coba nanti denger dulu Jo, nanti Jo. Utang gue banyak nih. Terus kenapa baru dirilis setelah 2 tahun? 2 tahun ya berarti dari lagu itu. Kenapa nggak pas awal bikin lu langsung rilis gitu? Apa ya? Belum kali ya, itu kalau saat itu belum ada momennya, masih pengen yang bahasa Inggris gitu kan. Karena kan kita bankingnya juga banyak kan kayak yang mana ya mau dikerjain dulu nih dari banking kita yang sebelumnya gitu. Yang mau dirapihin yang mana. Iya emang konsep yang lagunya ini sebenarnya sih kita mau ngasih ke yang ngedengerin si Summerland tuh. Ini beda banget maksudnya. Kok ini benernya Summerland kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi kayak orang kayak masa sih ini Summerland Buat kayak gitu maksudnya. grab market lebih luas lagi Itu mungkin juga. ya. Karena kan sebelumnya kan Summerland kan liriknya berbahasa Inggris lebih segmen banget lah ya. Dengan adanya ini mungkin lebih memperluas pendengar lagi lah, grab market lagi itu. Sulit nggak sih bagi kalian gitu dari awal yang mungkin warna musiknya sedikit berbeda ke sini gitu, yang rada-rada galau modelnya, ngomongin orang tua gitu. Ya lumayan sih ya itu ya. Menyesuaikan musiknya, menyesuaikan liriknya si Ocin kemarin kayak ini harus dibikin. Gue sih gimana senang-senang gitu. aja ya kalau soalnya kalau orang ngecap Summerland itu popang kan, pangnya di mereka, popnya di gue gitu. Jadi kayak kalau mau kesini main kesini, ayo gitu. Kalau gue sih Pop senang-senang dan aja. punk ya. Iya, Bukan bener-bener popang. popang. Terus ngomongin Summerland nih, awalnya berdiri itu kalian gimana sih? Apa cuma project sampingan teman-teman? Karena kan banyak juga ya band-bandnya gitu. Terus apa emang serius gue mau garap itu keluar dari band lama gitu? Awal berdirinya ya. Begini. emang side project sih itu. Normal banget. Emang side project waktu itu awal-awal itu emang ada si Ipang sama Dimas Last Child kan emang side project. Akhirnya mereka nggak bisa melanjutkan. Akhirnya kita coba tarik teman-teman yang dekat aja lah untuk join di Summerland gitu. Dari siapa? Apa? Dari siapa? Sebenarnya ada orang satu yang maksudnya yang menginisiasi gitu. iya yang duluan maksudnya. Yang justru bukan nge-band di Summerland malahan, orangnya tuh orang teman-teman Yang ngumpulin. Karena Rajin pada banget sih emang dia karena ngumpulin. Pada saat itu emang gue udah nggak mau ngeband lagi tadinya. Cuman kata teman gue yang ini, coba dulu deh gitu. Terus gue udah bilang gue kalau mau ngeband lagi jangan yang susah-susah, gue bilang gitu kan. Terus bang yaudah deh. Akhirnya kenalin Mejo sama Ipang sama Dimas. Akhirnya Dennis. gabung. Iya ada Dennis juga waktu itu. Akhirnya di 2018 ya kita Iya, ganti sampai formasi 18. lagi. Kita ganti formasi Nah, lagi. gue masuk tuh Bonti sama Alex di 2019. 18 19 kan? 19 19 ya. Berarti rombongan terakhir lu doang sisanya ya? Sisanya gue doang. Paling muda, Sisa paling fight. muda.
Yang lain udah sadar kayaknya. Kloter terakhir. Terus ngomongin soal pembuatan lagu gitu, proses kreatif, lu punya kesulitan sendiri nggak sih? Misalkan gua harus ngikutin pasar nih, jadi gua harus ini, atau ya terserah gua dah, ini mah lagu-lagu gua, peduli amat didengar orang apa enggak. Materi yang sebelumnya sih kayak lebih banyak idealis ya. Iya. Tapi kalau materi yang ini benar-benar kita pikirin banget sih buat apa? Buat jualan lah ibaratnya gitu. Jadi mikir serius jualan gitu. Udah telat ya udah. Tapi yang penting jujur sih. Kalau bikin Bener. lagu, yang bikin lagu tuh yang penting jujur gitu. Maksudnya kalau nggak mikirin, kalau gua pribadi ya, Iya. wah harus komersial gini-gini itu kadang-kadang tuh nggak sesuai harapan lu gitu. Iya. Sebisa mungkin nggak pretentious, masih punya lagu kita lagi pengen bikin ini nih, yaudah ini deh kita lagi pengen ini nih. Nah, kalau sekarang lagi pengen yang memperbanyak katalog Indonesia, makanya kita bikin kayak gini gitu. Kan mematahkan stigma orang-orang juga. Pas kemarin Summerlin masuk major label juga kan orang-orang tuh beranggapan wah Summerlin ntar bakal kayak gini nih. Ternyata emang masih Summerlin juga kemarin kan, secara genre dan musik kita masih Summerlin gitu. Justru malah pas udah keluar kita punya Single kayak yang ini. gini ya. Jadi nggak ada pattern atau apanya sih. Terus setelah cabutnya 2 orang ini kan sekarang edisional berarti. Apa ada kemungkinan mereka jadi permanen kah, atau ya udah kita bertiga aja pakai edisional? Itu kayak berjalannya waktu aja deh kayaknya. Iya, hanya waktu yang akan bisa menjawab, soalnya mereka juga sibuk. Sibuk juga. Iya, mereka juga punya sibukan band sama bandnya masing-masing. Kalau selama ini, kalau sekarang ini sih kita emang lebih fokus bertiga aja dulu, gitu. Sibuk Iqmal ya. Belum kepikiran ya berarti kalau buat nambah lagi personel di luar edisional sekarang deh, gua pengen narik si A deh, si B gitu. Belum kepikiran. Kalau bertiga ininya enak. Oh iya, jelas. Baginya terlalu banyak ya. Ada rencana mau tour nggak sih kalian tuh setelah ini ya, di tahun ini lah, kalau nggak di 2025 pengen kayak gimana sih tour kalian? Impian kalian pengen tour yang kayak gimana? Kalau ngomongin masalah itu sih pengen banget ya. Tapi kita lihat aja nanti lah. Kalau untuk tahun depan sih ada planning sih, kita bakal tour keluar juga sih, planningnya seperti itu. Pengen banget. Kemarin kan soalnya kita udah sempat tour juga ya tahun kemarin gitu. Dan gue tuh buat gue personal tour pertama gue gitu kan, yang ke banyak kota, spend waktu sama mereka, menyenangkan gitu. Jadi gue excited buat kalau misalnya kita dikasih kesempatan tour lagi, pengen. Ya mungkin keluar ya. Tahun depan sih planningnya. Ke rumah, Keluar pulang. keluar pulau dia maunya. Ke mana ya? Ke Jayapura gitu? Iya, boleh. Maksudnya pengen Indonesia. Iya, Indonesia bagus dulu gitu. deh. Kalau misalnya dikasih kesempatan keluar juga. Soal kita kan dengar dari teman-teman tuh ternyata di sini tuh manggungnya rame, terus ternyata begini manggung tuh Iya, beda-beda. Jadi beda-beda. kita pengen juga kayak gitu. Kepikiran nggak buat tour ke luar negeri gitu? Banyak kan band-band yang udah tour ke luar negeri ke Jepang kayak biasanya kan, pernah ke Amerika kayak kemana? Mau banget ya. Itu sih. Planning sih ada. Planning sih Udah ada. yang nawarin nggak sih teman-teman di luar gitu, channel-channelnya yang Tahun kemarin kita hampir jadi. Iya, tahun kemarin. Sama yang ada teman juga yang si Meet the Gods yang Kanada tuh sebenarnya. Iya. Itu juga dia ngajakin tour juga sebenarnya. Cuman sponsornya belum ketemu. waktu lagi ya, Iya. yang jadi masalah. Bener dengan waktu. Ya mudah-mudahan tahun depan kan kita Dicak lagi nih, misalnya bertiga kurang, berdua aja Be ya. Siapa yang dikorbanin dong? Terus dalam waktu dekat akan manggung di mana gitu? Itu lagi ada beberapa sih ya. Masih Bulan- masa-masa promo lah. kita panggung ada bulan depan, cuma lagi yang pengen Khusus yang kita, bulan ini maunya sih kita lagi promo dulu aja deh. sama fokusnya pengennya kan kita punya targetnya tadinya tuh dari setengah tahun kemarin ke belakang pengen punya rilis 3 single gitu bahasa Indonesia gitu, lagi pengen itu, cuma nggak tahu deh nanti kalau misalnya keburu waktunya kita rilis 2 lagi atau 1, pokoknya pengennya rilis single dulu yang diutamain itu sih, banyakin katalog Indonesia dulu deh. Terus ngomongin tour lagi nih, sebelumnya kan punya banyak pengalaman lah manggung di mana. Ada hal yang aneh nggak yang lu rasain gitu, misalkan wah anjir alat jelek banget, kalau nggak sepi banget lah, atau nggak apa gitu, masalah kendala kalian sebelum manggung, pas manggung gitu. Yang Dari siapa nih? lucu. Jauh dulu aja. Jo, gua udah ada nih. Kalau ngobrolin tour waktu itu
Yang zong banget di mana ya? Yang awal-awal titik awal tuh di Yang mana? hujan. Gue Iya, itu iya, iya. hujan. yang tur Di mana itu? Tegal. Tegal apa Purwokerto gitu gue lupa lah. Terus tempatnya adalah Diskotik bukan sih itu? Diskotik, Oke, ya. diskotik. Terus ada Jadi ya nonton kita di atas tuh cewek-cewek itu kayak gitu. Sebelum main. saya baru pertama kali Gue pertama gini. Yang itu main juga tuh. Boljuk Kuncinya ngaco. Kuncinya ngaco. Kuncinya ngaco. baru pertama kali Lambat, terus ya dipilih. asli bener-bener di kanan kirinya tuh Iya, jadi bar gitu kan, itu bar klub lah ya. Klub, Iya. Tempat karaoke. Tempat deh. karaoke, Tempat ya. karaoke, bar tempat karaoke gitu-gitu dan mereka tuh di balkon itu bener gini aja nontonin kita main gitu dari atas sini. Hujan lagi gede banget. Ya hujan jadi wah itu Senin Zombie pula. itu pokoknya. Iya, crowdnya juga ya gimana gitu. Di depan Pertama- hotel kita tuh banjir. Iya Iya. bener banjir. Gitu. Senin terus hujan, banjir. Oh, bener-bener tuh titik pertama tour kemarin. Titik lumayan. awal tuh ya. Rasanya mau pulang. Beneran, aduh titik Aduh, awal gila pulang banget aja nih ya. Terus tahu ternyata makin kesana tuh makin baik lah. Iya, makin seru untungnya. lah, makin seru. Ada yang lain gitu alatnya kayak apa gitu sebelumnya. Kalau alat sih kita bawa, emang pasti bawa sendiri sih. Aman sih. Bobby, Bobby anjir. Kecil tuh. kecil. Gua sound out sendiri Enggak anjir. sih, kita lumayan jarang ini yang kalau kendalanya teknis gitu, kayak hampir nggak pernah ya. Paling yang lucu-lucu aja gitu pengalamannya, karena setiap kali manggung ada aja gitu. Misal gitu tiba-tiba datang di acara itu ternyata acaranya kondangan siapa Nggak survei kayak surprise. mengagetkan. Iya, belum sih. Belum ada sih, belum nemu pengalaman kayak Tapi gitu. kalau diajak gitu mau Lucu juga sih deh. Kita mah hayu aja deh. yang penting cocok ya. Iya, bener. Waktunya. Terus ngomongin perkembangan musik nih. Sekarang kan udah digital ya. Kalau lu menilai gitu, penting nggak sih rilisan fisik buat lu pada gitu ketimbang digital? Karena kan beberapa band mungkin menganggap ya rilisan fisik itu emang penting banget. Ya. Gimana? Gue dulu. Penting sih. Menurut gue masih penting, pertimbangannya kan kayak sekarang mungkin udah nggak semasif dulu ya penjualan rilisan secara fisik gitu. Cuma kalau dari sisi musisinya, kalau gue sih pengen punya kangen gitu ya momen kayak mau rilis fisik itu kan. Kalau zaman dulu kan gue masih DIY gitu ya, apa ngeiniin sendiri, apa CD-nya nyiapin sendiri segala macam. Oh, lu Terus- sempet ya? Sempet gue. Oh, Sempet gua. punya band dulu. Punya. Nah, terus nulis ya kayak thanks tuh apa gitu-gitu kan bener-bener gue sih kangen kayak gitu-gitunya sih. Dan kemarin juga belum lama ini kita punya obrolan kayak gitu juga kan. Pengen rilis ini deh. Vinyl juga gitu, apa CD apa-apa. Pengen lagi gitu kalau dari gue. Kalian gimana? Sama. Gua Karena agak- kalau agak gue ini sih- ngerasa kalau gue udah pernah di zaman yang itu, jadi menurut gue juga lumayan penting. Kangen ya? Gitu. Mm-mm. Lu Ini gimana? akhir-akhir ini lagi sering lihat di marketplace gitu kan, kayak kaset-kaset gitu, jadi kayak seru juga nih kalau Iya, koleksi gitu ini. sekarang beneran bisa kayak di kaset itu warna-warni atau Iya. enggak artworknya Terus di ngeliat kasetnya. thanks to-nya gitu kan kayak seru gitu. Iya. Kangen Tapi nyetel gua. kaset di mana sekarang? Iya, Ada yang jual ininya, apa sih? Tape-nya? Tape si Oh, iya? player itu. Iya. Masih banyak ya. Player-player barunya juga Walkman juga ada banyak lagi. sekarang jual. Walkman. Kangen gue nulis Thanks to gitu. Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Thanks to nomor 1 ya. Apalagi mungkin kolektor tetap nyari ya yang kayak gitu. Bener. Bener. Heeh. EP ya, kalian ada rilisan fisiknya EP ya? TV ada, iya, IP yang awal banget ada. Si Tapi sama yang- Lia ya. CD kalau itu. Kita Terus sempat responnya tuh bagus nggak sih dari pendengar kalian gitu? Kalau yang sekarang mereka nanya emang banyak ada rilisan fisiknya apa enggak kayak gitu. Tapi bener itu juga buat dikoleksi juga. Kalau merchandise juga penting nggak buat kalian? Karena kan lumayan ya. Mm-mm. Beberapa band bahkan kayak Teenage Death Star aja cuma sealbum ya, jual kaosnya lebih banyak gitu kan. Tiba-tiba kolaborasi sama klub bola gitu sama apa gitu. Penting sih, lah itu sama merchandise. juga sebenarnya merchandise tuh kayak promo Promo, berjalan iya. gitu. Menurut si Summerland sendiri itu penting media sih. promo lah ya, karena dipakai juga kan, orang juga bisa ngelihat gitu. Kayaknya orang lebih banyak nungguin bang merchandise kapan dibanding bang manggung kapan gitu Iya, ya. kalau single kapan bodo amat ya, Iya, bang merchandise merchandise kapan kapan lagi? bang? Gitu. Tapi emang mau ada rilisan baru juga merchandise apa gitu? Ada. Ada lagi proses sih sebenarnya.
bikin sendiri kah atau kolaborasi sama brand apa gitu? Ini orang vendornya soalnya. Orang dalam. Kalau beneran, untuk beneran. untuk terdekat sih rilisan Vicky ya, maksudnya dari Summer Rain ya. Tapi untuk kedepannya kita bakal ada kolaborasi, Ada kolaborasi, juga sih ya. sama artis mural Indonesia lah. Mau seniman apa? Seniman ya, betul. Terus kalau secara musik mau kolaborasi sama siapa nih? Ada nggak atau belum juga? Atau emang udah ada sama Impian. beberapa? Yang pengen gitu maksudnya. Yang pengen dan akan aja udah ada rencana gitu. Oh, kalau rencana. Kalau rencana mah kita banyak ya, cuman masalahnya mau nggak tuh orang? Kembali dong Itu gitu. sebenarnya. Kalau pengen mah banyak. Oh, gitu. emang Kalau tadi gua bilang apa? Rencana. Kalau rencana Oh, kan hampir nih gitu, kita udah approach apa gitu. Iya Kalau iya pengen- itu ada sih. Tapi Lu pengen sama siapa? Lagi kepengen sama siapa? gua Gue. gue. Gua nanya Vicky apa ada gua gitu. Iya, dijawab dulu deh. Gue lagi pengen nama Kevin sih, Kevin. Kevin Vieira. Kevin Aprilio. Hmm. Lu siapa, Bray? Rian The Massive deh. Kenapa Mariana masih? Kenal aja. Karena beli kaos lu kan? Beli kaos gua. Beli kaos. Masa gitu? Berani ya dia kalau mau beli kaos-kaos juga. Lumayan, Nggak pernah lumayan. nawar. Kalau gue lagi pengen ini sih, pengen banget Momo Geisha. Masih Geisha nggak sih? Momo? Minuman. Bukan. Momo. Justru jadi jual genrenya ya. Salah lagi gitu. Kaget gue. Misalkan kan kalau sama lu kan temenan sama Wawan Petaka gitu. Bisa gitu kan nggak aneh ini tiba-tiba sama Kevin Aprilio sama Momo gitu. Kenapa sih? Nggak tahu ya, kayaknya hasilnya tuh kayak kemarin kita sama Cynthia Gabriela di single Sebelum Selamanya Summerlin punya kan kayak banyak elemen surprise-nya pas jadi kayak gini ya gitu. Ternyata pas kita kolaborasi sama orang yang kita nggak duga gitu. Gue sih kemarin gitu. Kalau dari ya Momo kan suaranya gitu, gue ini aja excited kalau bisa berkolaborasi kayak apa hasilnya. Berarti dalam waktu dekat belum ada rencana yang udah Yang siap konkret diwujudkan deh. gitu, kolaborasinya sama siapa gitu, sama anak-anak Bandung kayak sama anak-anak mana belum juga. Belum sih, masih rencana-rencana doang. Masih ingin-ingin aja. Singlenya pun masih kita lagi pilih-pilih dulu Iya. buat single berikutnya. Tapi kalau misal singlenya ini kira-kira cocok nggak sih? Dikolaborasiin sama siapa gitu ya. Gitu. Sampai singlenya kita udah fix, yang ini dikeluarin mungkin gitu. Nah rencananya si single-single ntar setiap keluar tuh bakal full jadi album apa EP doang sih? Ini rencana lagi ya, rencananya tahun depan kan sih. Banyak kan Iya. rencananya. Rencananya tahun depan Summer itu 1 dekade kan, 10 tahun lah. Jadi kita pengen bikin album 10 track gitu lah. Planningnya. Rencana nggak apa-apa dong. Iya, tahun depan kan kita mau rilis single, tapi nggak tahu ya single ini akan dimasukkan ke album kah atau nanti kita punya bankingan lagu lain kayak yang akan dimasukin ke album gitu. Bisa jadi masuk ke album, bisa jadi kita 10 lagunya baru gitu misalkan nanti pas punya album. Ya tahun depan mudah-mudahan 10 tahun punya 10 track baru lah ya. Punya 10 track di Kayaknya album. harus gitu. itu, kayaknya. Karena kita belum punya full album gitu, cuma Ya. EP gitu. Kayaknya harus direalisasikan. Amin. Berarti disiapin juga konsernya sendiri nih di 10 tahun. 1 dekade kan harusnya Ya, spesial dong. bener. Emang itu ada rencananya. Yang buat 1 dekadenya ntar kita mau rencanain spesial. Kerahnya dibenerin dulu tuh. Jangan itu biar jangan dibahas sih. Malah dibahas. Orang sengaja. Iya lagi disusun lah konsep-konsepnya lah, planning-planningnya untuk tahun depan gitu. 1 dekade Summer Rain mau kayak gimana gitu. Teman-teman yang mau support kita udah sounding dari sekarang ya pokoknya ya. Makanya buat teman-teman brand atau apapun yang mau support, Iya. silakan. Bulan apa, Jo? Summerland. Oktober. Oktober ya? Oktober. Gue nggak tahu ulang tahunnya Summerlin 25, kapan. iya. Oktober ya? Siapa tahu ntar tiba-tiba orang GBK gitu dari Sesnek, ini GBK kosong buat Sini Summerland. aja ya. Parkirannya kosong. Itu juga gede banget. Gede juga parkirannya. Banyak juga kan festival Iya, musik yang gitu. gawangnya kosong nih. Gawangnya kosong. Terus ngomongin kalau manggung nih, ada ritual aneh nggak sih yang biasa kalian lakuin kalau mau manggung? Gue sih standar sih. Pakai gitu, bakar menyan kayak. Buset, gotik ya. Kalau bandnya sih nggak Pas ada. dibuka ngebul gitu. Kok ngebul Summerlin backstage-nya? Kalau bandnya nggak Gitu-gitu. ada. Iya aja kaget. Ngapain? Mereka. Nggak, Jadi kalau gue lebih diem aja sih, maksudnya adrenalin dan nervous gitu kayak
lebih menyendiri gitu kalau sebelum main. Lebih ke gila sih kalau dia. Boleh. Kalau gue tuh selalu suka kencing di botol sebelum manggung. Lebih ke jorok kayak kali itu ya. Even kayak si toilet itu kayak cuma jarak berapa meter aja dia lebih memilih enggak sini aja. Aneh banget. Biar deg-degan aja, adrenalin kan cukup apa enggak nih. Oh iya benar, iya benar. Ngekernya itu yang susah tuh, ngekernya tuh. Sama Kanan nakalnya. kiri kan ya kan. Masih stabil kan. Stabil enggak, bisa keluar apa enggak nih. Kelihatan. Kalau gue mah standar aja lah. Dengerin lagu lagi gitu, ngulik-ngulik lagi tipis-tipis. Udah enggak musik ya, pakai miras gitu. Enggak. Ah, buset. Enggak apa-apa. Ah, itu boleh lah. Udah kapok. Kalau Jo udah kapok dulu pernah Dulu soalnya. pernah gue sebelum main kayak minum Wih, dulu. ugal-ugalan, Ugal-ugalan. Pas main ngeblank, chordnya dari mana deh? Gila bener-bener. Kayak dengan maksud supaya nggak nervous gitu kan kalau lu ternyata bablas sih. Sejam sebelumnya, harusnya kan kayak berapa menit gitu minum Iya. biar enak di atas panggung gitu. Udah Keterusan Udah. kok. Malah ketiduran bener. itu ngeblank, bener-bener ngeblank tuh. Parah, udah kapok ya. Kelar main lah baru galu-galan. Terus ada riders yang aneh juga nggak sih kalau kalian manggung tuh, gue minta A, B, C gitu, minta apa gitu. Enggak banget ya kan. Kalau menurut gue dari riders kita yang paling aneh kaca sih. Ya walaupun itu penting ya, cuma maksudnya perlu gitu, cuma kalau kalian maksudnya minta kaca gitu kan di backstage gitu untuk Lebih ke ngaca. Vicky sih itu ya. Vicky sih, spesifiknya dia pesan kaca di backstage. Ini nggak ada yang aneh-aneh sih kalau Summerland mah. Normal. Normal-normal aja. Serius nggak ada yang aneh gitu, permintaan apa gitu yang bikin susah. Susah Kadang-kadang- siapa? Susah panitia. Iya. Besok nggak dipanggil lagi kita. Ini Biasanya kan ada aja gitu, pengen mangga apa gitu, Bangkok gitu. Pengen ke Bangkok gitu. pengen ke Bangkok. Kalau gitu riders Masa ridersnya pengen ke Bangkok? Pengen ke Aneh banget. Bangkok, rider siapa sih pengen ke Bangkok? Tiap manggung beda-beda. Pengen kesini, pengen kesini. Enggak lah, banyak aneh-aneh lah. Dikasih ciki coba juga pernah ya waktu itu ya. Nggak pernah spesifik Dubai. minta makannya apa, minumnya apa gitu. Ya mungkin tertera gitu, cuma kita nggak pernah yang ini kita juga jarang makan ya di backstage ya malahan deh. Ya, ini ada riders baru akhirnya ya. Kita mau ke Bangkok. Makasih loh. Udah dialihin Ide, deh, gitu. dialihin Ide, ke ide. situ aja. Ya. Rider siapa? Tiket ke Bangkok. Siapa tahu bener dikasih kan, oke gitu kan. Oke. Kalian ke Bangkok semua liburan habis main kan. Boleh. Ide bagus. Rider siapa belakangan ya. Kalau Backstage biasa kosong. ya, terserah deh apa yang disediain kita Iya. makan. Yang penting ke Kita Bangkok. Bangkok. Bener. Spesifik lagi ya. Terus sempat ada nggak yang aneh-aneh gitu, ngasih apa gitu selama Kitanya ngasih apa orang yang ngasih? merekanya gitu kan, karena ide ini komplimen tambahan buat lu aneh gitu di daerah, apalagi daerah ya yang kadang-kadang kan suka Apa ya? Apaan, Cen? Apa Pin? Apa ya lupa? Hah? Oh, telur asin. Oh, itu lebih ke si pendengarnya Summerland, si Summer Bones. Tapi itu orang Brebes, kita main di Semarang. Iya, disamperin sama dia. samperin dari asin. Brebes tuh. Bilangnya ke gue bawain donat kan, gue udah Oh, banget iya, donat bener. ya. Gue turun aja ke bawah, taunya telur asin. Donat Brebes gitu ya. Brebes, telur asin sama bawang goreng gitu. Enak juga deh. Telur asin sama bawang goreng. Banyak Tapi lagi bawang gorengnya dibawain. enak. Sama ini sih, Vicky tuh punya kebiasaan kalau misalnya di backstage, misalnya ada yang masuk kita minta foto atau apa ngobrol gitu ya, sama Vicky tuh dibawain, jadi makanan-makanan yang di backstage dikasih ke mereka. Nih, gua pulang. Kasihan dia kan soalnya jauh ya. Jauh, ya. Iya, kadang ada roti. Udah makan belum? Ini bawa Ini lu bawa. Pantesan pada GERD semua dikasihin gitu kan. Pas udah habis Butuh baru. tiket Bangkok dong kita. Habis itu kita kasih panitia. Nih jumlahnya tadi makanannya. Terus, ngomongin rilisan terbaik versi kalian gitu, mau band luar, mau musisi luar gitu. Lagu apa? Album atau apa? Lagu kayak album kayak Apa ya? 3 ya. 3 band gitu maksudnya? bisa band, bisa Solois. solois. Kalau gua Refuse, The Shape of Punk, itu keren. apa? Album menurut gua. apa? Itu albumnya. Album. Albumnya. Soalnya dia transisi tuh kan dari band darinya hardcore, terus pada saat itu tuh kerennya tuh
itu masih pita kan. Mereka tuh udah jauh gitu pemikirannya kayak gitu. Masukin instrumennya tuh kayak ada suara yang kayak wih itu sama kayak suaranya aneh-aneh menurut gua itu keren. Sama satu lagi Rancid kalau gak ada mainnya And Out From The Wolf. Nah itu the bestnya menurut gua. Satu lagi apa ya? Rancid Animal. Lokal gitu nggak ada yang lu suka? Lokal. Apa ya? Burger Kill. Gue suka Burger Kill. Pas lagi dia collab sama Padi. Oke, tiga titik Tiga titik hitam. hitam. Itu menurut gua keren. Masih comeback berarti ya Ivan almarhum. Sama almarhum Eben. Iya. Kalau gue kayaknya Blink ya, yang album Suster apa? Animal of Death ya. Suster ngesot. Suster Ngesot ya. Itu sama Transplant apa Vic? Yang DJ itu nama albumnya apa ya? Lupa gue. Transplant itu juga bagus juga sih. Lupa gue nama judul albumnya. Sama satu lagi kalau lokal sih ada Rocket Rockers ya. Makanya kemarin di Pesta Pora gue ada nyesel juga sih karena Rocket Rockers bawain album gitu kan. Iya. Yang apa tuh? Yang di covernya ada gambar TV gitu, pokoknya album tahun Album 90. pertamanya. Oh, album pertamanya itu. Album pertamanya mereka. Itu gue suka banget sih itu. Ucainya ada nggak? Nggak ada. Ada. Oh, Ucainya kemarin juga nggak ada. Nggak ada. Ada. Kemarin tuh sama Yes. Yes, ya. On Atlas. Oh. Kayak SID juga kemarin bawain album dia yang Utara Rock City kan. Kayak, anjir gak ada. Itu seru sih. Nah makanya balik lagi Summerland tuh mau punya album, jadi biar bisa diundang dari Pesapora. Iya Makanya cuma punya EP 2. Tadi gue habis bahas sama si Jub, kalau tahun depan kita album berarti kemungkinan kita ada acara kayak ini 10 tahun lagi. Udah berapa umur kita? Umur gua udah berapa? Baru ucap ngontek ya. Itu Bawain sih. album pertama lu ya. Udah valid mbah sih kalau lu. Tunggu lah, bikinnya masih di kursi roda. Kalau gue rilisan Sheila on Seven early album saya mereka tuh 7 Desember sama apa satu lagi deh. Aduh pokoknya album-album awalnya Sheila on Seven tuh pasti gue suka lah. Duanya itulah. Satunya lagi tuh All Time Low yang Nothing Personal tuh masih album favorit. Satu lagi? Apa? Satu lagi apa? Oh udah 3. Itu Sheila on Seven 2 album itu loh. Oke. Album awal. Sama Pejantan Tangguh gitu sampai situ. Tapi di luar musik yang kalian mainin, kalian dengerin musik lain nggak sih? Dengerin. Atau emang gue sukanya ternyata K-pop atau apa gitu? Gue guilty pleasure gue menurut gue K-pop gue lumayan ada nggak dengerin banget cuma wah enak juga nih ternyata gitu. Gue punya playlistnya gitu di Spotify. Kita malah sempat coverin juga Blackpink waktu itu. Oh iya? Tapi versi Summerland. Ada di YouTube. Kayak gue dengerin Siguros, kayak gue dengerin E-nya. Anjir. Biar lebih luas aja. Gitu. Gue lebih dengerin yang band-band bokap gue yang dengerin sih, kayak The Bee Gees, The Beatles. Bokapnya yang dengerin, dia mah enggak. Karena tiap hari kan tiap pagi gitu di setelin doang. kayak jadi nyangkut gitu lagu-lagu kayak klasik rock kayak Farhouse gitu kayak White Lion, JNR kayak gitu. Keren banget ya bokapnya, dengerin lagunya. Ya paling oke lah, cukup segitu dulu ya dari kita. Mudah-mudahan Summerland bisa sukses dengan Amin. single Thank you. barunya. Terima kasih. Terima kasih. Kedepan juga Summerland makin banyak manggung dan sukses juga bisa bikin konser semoga di tahun depan pas Amin. Amin. satu dekade. Datang aja aja. Pasti harus. Oke, terima kasih teman-teman Off The Record. Mudah-mudahan Summerland bisa sukses. Amin, Tetap amin, setia amin. di Off The Record, acara paling gaul, paling gokil, dan paling well.